Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel Kang Soeb. Channel ini membahas tentang dunia spiritual, supranatural, alam goib, mitos, sejarah, ilmu hikmah, ilmu hipnotis, dan ilmu gendam. Nah, para sedulurku semua, saya ucapkan terima kasih banyak buat para subscriberku atau para sedulurku yang selalu standby dan stay tune di channel saya dan selalu menyimak video-video terbaru saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan sehat selalu, sehat badannya, sehat jasmaninya, dan selalu istiqomah iman Islamnya ya. Para sedulurku, sebelum kita lanjut ke video kita ataupun topik utama kita, yaitu tentang 7 cara mengatasi kiriman santet lewat lalat hijau. Waspadalah ya. Biasa di konten saya sapa dengan salam kopi pahit, biar hati tidak julid dan rezeki tidak sulit untuk para sedulurku semua. Dan saya doakan juga buat para sedulurku semua, semoga rezekinya selalu lancar, diberikan sehat badannya dan jasmaninya, dan saya doakan semoga menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Para sedulurku, topik utama kita yaitu 7 cara mengatasi kiriman santet lewat lalat hijau. Nah, ini akan saya bedah di sini dan ikuti terus videonya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan dapat menambah wawasan dan kasana ilmu para sedulurku semua. Sekadap simak terus videonya. Para sedulurku, meski terdengar asing ya di telinga kita ataupun di umum ya, ternyata hewan lalat hijau ini yang biasa ada di makanan atau di sayuran ataupun di makanan lah, intinya ya makanan yang biasa nempel itu media lalat hijau ini bisa menjadi salah satu media pengantar untuk media santet ya. Ini sangat meresahkan lah ya, kalau bisa dibilang sangat meresahkan lah ya. Nah, praktek sihir ini kan banyak caranya, banyak medianya ya. Nah, ini mungkin untuk para sedulurku atau para subscriberku mungkin terdengar aneh dan janggal melalui lalat hijau ini ya. Tapi memang pada kenyataannya banyak praktek-praktek yang menggunakan media lalat hijau ini sebagai media santet ataupun media untuk pengiriman hal-hal jahat. Nah, kita tahu ya, di zaman era modernisasi ini ataupun zaman milenial ini memang dibilang tabu, tapi tidak tabu ya. Kayak hal-hal goib ataupun santet ini memang ada, dan persaingan di dunia usaha pun sangat keras gitu ya. Nah, di sini saya akan coba paparkan ataupun saya akan coba uraikan, akan saya bongkar bagaimana cara mengatasi santet yang melalui media lalat hijau. Nah, untuk para sedulurku yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen agar saya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya dan menambah wawasan para sedulurku semua. Nah, ini cara mengatasi kiriman santet lalat hijau. Simak baik-baik ya, 7 cara yang akan saya berikan ataupun saya sarankan kepada sedulurku semua agar bisa mengatasi kiriman media santet lewat lalat hijau. Yang pertama itu perbaiki pencahayaan. Nah, kalau kita dagang ataupun usaha, maksimalkanlah pencahayaan, sirkulasi cahaya yang masuk di tempat usaha kita itu supaya bagus dan terang ya. Karena itu sangat, ketika pencahayaan ataupun suhu di dalam tempat usaha kita itu hangat ataupun bagus, itu mencegah salah satunya lalat hijau itu datang kalaupun dan bersih ya. Nah, dan yang ciri untuk cara yang kedua itu sirkulasi dari tempat kita usaha itu sangat diperhatikan dan diusahakan sirkulasinya itu bagus. Kalaupun kurang bagus, perbaiki supaya sirkulasi udara yang keluar masuknya itu bagus untuk mencegah ketika ada bau yang tidak enak itu akan mengundang lalat. Ketika tempat itu bagus dan sirkulasinya bagus, itu akan menghindarkan lalat hijau ini
masuk ke dalam tempat usaha kita, baik itu warung, baik itu ruko, baik itu apapun ya, tempat usaha kita, usahakan sirkulasi udaranya juga bagus ya. Terus kalau posisi penerangan ini kan lampu ya, usahakan lampu juga lampu yang terang, jangan irit listrik, tapi usahakan terang supaya sudut-sudut dari ruangan tempat usaha kita itu tersinari ataupun kena semua dengan sinarnya si lampu tadi. Nah, itu untuk masalah lampunya warna putih ataupun kuning itu saya tidak menyarankan, tapi pada prinsipnya yaitu usahakan satu ruangan atau tempat usaha kita itu benar-benar terang ya, terang supaya setiap sudutnya itu terkena dengan sinar dari lampu tadi. Nah, yang saran yang keempat yaitu menambah jendela. Nah, kalau sekiranya jendela ini untuk apa, untuk apa Kang? Jendela ini untuk bagaimana mengatur sirkulasi udara masuk. Nah, jendela juga ini bisa menjadi pengaturan cahaya ketika tidak pakai lampu di siang hari, cahaya matahari itu sangat bisa masuk dengan banyak pilihan ya, maksudnya banyak lubang ya, makanya menambah jendela. Nah, untuk sirkulasi angin ini yang saya sarankan ya, itu saran yang nomor 5 itu menambah kipas angin. Kalau dirasa itu sirkulasinya kurang memungkinkan dengan tempat yang sempit di tempat usaha kalian, usahakan tambahlah alatnya itu dengan kipas angin ataupun dengan yang lainnya ya. Intinya supaya pada prinsipnya itu si udara itu keluar masuk dengan bagus. Nah, untuk saran ataupun masukan yang lainnya yang keenam yaitu pasang alat elektronik atau anti serangga. Nah, di sini bisa pakai obat nyamuk, pakai kayak apa sih namanya itu, kayak alat pengusir serangga yang pakai bunyi-bunyian ya, yang dipasang. Nah, itu juga bisa. Yang pastinya bisa pakai obat nyamuk ataupun intinya yang obat untuk mengusir serangga atau mencegah serangga. Nah, yang terakhir yaitu pindahkan sampah. Jadi kalau bisa usahakan di tempat usaha kita itu sampahnya jangan sampai menumpuk berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Usahakan sirkulasi pembuangan sampah pun itu sangat bagus. Ketika satu hari atau pagi, sorenya sudah dibuang, pagi sorenya sudah dibuang, dan tempat sampah itu disemprot, dirinso ataupun dikasih disinfektan ya, supaya tidak mengundang ataupun menimbulkan bau ataupun aroma yang tidak enak sampai mengundang si lalat hijau tadi datang ke tempat usaha kita. Nah, oke para sedulurku, mungkin untuk konten kita kali ini saya cukupkan sekian saja. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan khazanah ilmu para sedulurku semua. Semoga dengan 7 cara ataupun 7 resep menghindari kiriman santet melalui lalat hijau ini ataupun menjadi media lalat hijau ini bisa bermanfaat untuk para sedulurku semua. Oke, mungkin saya cukupkan sekian saja untuk konten kita kali ini. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, yang baru melihat video ini di share kalau video ini bermanfaat, dan jangan lupa di komen. Mungkin saya cukupkan sekian saja. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah. Salam sejahtera untuk semuanya, salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu.